Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ikhwani ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa tabi'in min awliya was sahada was salihin wa jami'i masyayikh nabiyyid wa sana Abu Yasin Muhammad bin Arbi al-Malik al-Asani wa Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Asani wa sana ila Syekh Muhammad Ali As-Sabuni wal al-imamain al-jalilain al-imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti amadallahu bimadanihi wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Tafsir Jalalain kita sampai di surah Al-Maidah ayat 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh benar-benar. La itu artinya sungguh, taukid, qad artinya benar-benar. Jadi sangat-sangat tekankan sama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh benar-benar kafir. Sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang mengatakan innallaha thalithu thalatha. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan ketiga dari tiga Tuhan. Allah itu Tuhan ketiga dari tiga Tuhan. Ai ahaduha, maksudnya salah satu di antara tiga Tuhan. Bal akharani Isa wa ummuh, sedangkan dua Tuhan yang lain yaitu Isa dan ibunya. Jadi maksudnya tiga Tuhan itu Allah, Isa, ibunya yaitu Maryam. Laqad kafaral ladzi, sungguh benar-benar telah kafir. Wa hum firqatun minan nasara, mereka adalah satu kelompok
kelompok dari orang-orang Nasrani. Jadi sekelompok orang-orang Nasrani mengatakan Tuhan itu adalah 3, Allah, Maryam, sama Isa. Allah, terus Nabi Isa alaihissalam, kemudian Sayyidah Maryam ibunya. Wa min ilahin illa ilahu wahid. Maka tidak adalah Tuhan kecuali satu Tuhan. Mana ada Tuhan 3? Tidak adalah Tuhan kecuali satu Tuhan. Wa illam yantahu amma yaqulun, jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, mintanya tasdis, yaitu mentigakan Tuhan, la yamassanal ladzina kafaru minhum adzabun alim, maka sungguh benar-benar, lanya sungguh, nun taukidnya juga sungguh, maka sungguh benar-benar akan mengenai orang-orang yang kafir dari mereka siksa yang pedih. Sudah jelas mesti siksa, sudah jelas ya. Secara dalil pun tidak benar, secara dalil nakli Al-Quran, hadis, taslis atau Tuhan itu 3 itu sudah tidak benar. Secara akli, secara akal pun tidak bisa membenarkan. Akal jelas tidak bisa membenarkan. Jadi ibaratnya apa nih, satu keluarga, ibaratnya satu keluarga, ada bapak, ada anak, terus ada istri ya, suami, istri, anak. Keluarga Tuhan ya tidak bisa lah, tidak masuk akal. Nanti kalau eker-ekeran gimana? Nah, Tuhannya apa ini? Bentrok, ngambek. Nah, ada yang ngambek di antara salah satu 3, ya repot nanti. Tuhan akan disibukkan oleh keluarganya sendiri, nggak masuk akal. Ini kita apa, menerangkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Maka apakah mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka katakan? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kalau masih mau taubat, iman kepada Allah, mentauhidkan Allah ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah akan terima taubatnya. Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani at-ta'am unzur kayfa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufakun. Mal Masih ibnu Maryam ila rasul, tidaklah Al-Masih yaitu Nabi Isa alaihissalam putranya Sayyidah Maryam kecuali dia adalah seorang rasul, bukan Tuhan. Maksudnya Al-Masih ibnu Maryam itu adalah rasul, bukan Tuhan. Qad khalat min qabli rusul, dan sungguh telah lalu sebelumnya juga rasul-rasul sama dengan yang dulu, rasul-rasul yang lalu. Ada Nabi Musa, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya. Seperti nabi-nabi yang lalu juga itu Isa itu. Jadi mal Masih ibnu Maryam illa rasul, tidaklah
Al-Masih Ibnu Maryam Nabi Isa putra Sayyidah Maryam, kecuali dia itu hanyalah seorang rasul, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Qad khalat min qabli rusul, sebagaimana telah lalu rasul-rasul sebelumnya, sudah ada kayak gitu juga. Bahwa yamdi mithlahum wa laysa bi'alihah. Dan Al-Masih Isa Ibnu Maryam ya seperti mereka yang sebelumnya, nabi-nabi, walaysa bi'alihah, dan dia bukan seorang Tuhan, kama zamu, sebagaimana yang disangka oleh orang-orang Nasrani. Wa illa lama madah, kalau nggak begitu nggak mungkin terus lewat. Maksudnya gini, kalau memang dia bukan Rasul, maksudnya kalau memang dia Tuhan, nggak mungkin dia terus mati. Nah, maksudnya nggak mungkin dia terus nggak ada. Kalau Nabi Isa kan diangkat ke langit, maksudnya nggak mungkin dia terus hilang gitu. Ya Tuhannya harus terus gitu. Lama mata. Wa ummu siddiqah, ibunya adalah seorang wanita yang siddiqah, mubalaghah fi sidqi, yaitu orang yang sangat jujur. Siddiqah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang banyak jujurnya. Ini Maryam juga As-Siddiqah, wa ummu siddiqah, sangat jujur. Cobaannya besar sekali Sayyidah Maryam, enggak punya suami, hamil. Macam mana orang, wah ini mesti ada lakinya ini, mesti orang begitu. Tapi dia seorang yang siddiqah, dia betul-betul jujur. Tapi susah lah nak percaya kan? Susah nak percaya. Tapi dia mengatakan apa adanya. Oh berarti karena dia siddiqah ada yang percaya memang. Berarti dia hamil bukan karena dia hamil orang. Wa ummu siddiqah. Kalau zaman sekarang nak ngaku-ngaku macam Sayyidah Maryam, pak macam mana? Siddiqah tidak, ngaku-ngaku pula macam Sayyidah Maryam. Kacau sekarang nih. Naudzubillah, subhanallah. Jalan yang halal ada, kenapa harus tempuh yang haram? Kenapa? Kadang-kadang orang tua juga salah. Ya, banyak salah orang tua. Terlalu memberi kebebasan, terlalu menuntut. Nanti dulu, masih lama, masih nak kuliah, masih nak kerja, masih nak ini. Sekarang ini godaan dunia zaman sekarang ini luar biasa. Astagfirullah. Godaannya begitu kuat, dia harus nahan sampai selesai kuliah atau S1 atau S2. SMP, SMA selamat aja udah untung. Saking godaannya sekarang luar biasa. Jadi betul-betul harus dijaga. Makanya seorang ayah itu sangat bertanggung jawab kalau punya anak-anak perempuan, untuk menjaga hal-hal yang seperti ini. Di zaman sekarang jauh lebih repot. Zaman dulu saja sudah ada godaan, apalagi zaman sekarang. Aduh kacau. Astagfirullah. Allah yafat ahlana insyaallah. Semoga Allah jaga keluarga kita semuanya. Karena yakulani ta'am. Jadi Al-Masih, Nabi Isa dan ibunya Sayyidah Maryam, ia tuh makan juga. Masa Tuhan makan nasi? Jadi Qur'annya menunjukkan Isa ibnu Maryam itu hanyalah seorang rasul, sebagaimana rasul-rasul yang telah lalu. Dia dan ibunya juga makan. Ada kok Tuhan jalan-jalan di pasar marung makan, kan lucu tuh. Macam mana ini? Sama mamanya makan nasi, makan apa?
Tuhan, mana Tuhan? Lagi makan sama mamanya. Nah, kan masalah. Tuhannya lapar, nggak masuk akal gitu loh. Ini sih, makanya ini sebetulnya pemahaman yang sangat mudah dipahami. Cuman ketika hati itu yang sudah tertutup, susah orang untuk bisa memahami. Ya susah lah. Jadi jelas dia Nabi Isa dan ibunya 100%, 1000% manusia. Jadi bahasanya Allah ini karena yakulan itu ini menunjukkan bahwa mereka berdua ini manusia, dia makan juga macam kalian gitu loh. Kalau ghairihi masih sebagaimana yang lain makan juga, minal hayawanat, ya manusia, hewan-hewan makan juga. Wa man kana kadzalika la yakunu ilahan. Jadi barang siapa yang sifatnya demikian, maka dia bukan Tuhan. Jelas. Kalau dia kayak gitu jelas bukan Tuhan. Ya Nabi. Nah, Nabi yang makan, dia tidur. Kalau Tuhan ya tidak. Ya, kita ayat kursi kita baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jadi Tuhan itu jangankan tidur, ngantuk aja tidak. Jangankan tidur, ngantuk aja tidak. Apalagi batuk. Tuhan kok batuk-batuk, kan kacau. La yamassanna alladziina kafaru litarkibihi wa dha'fihi wa ma yansa'u minhu minal bauli wal qa'i. Maksudnya jadi panjang nih. Kata-kata Al-Quran itu simpel, cuma mengatakan yang mereka anggap Tuhan ini, Nabi Isa dan ibunya itu dia makan. Bahasa Al-Quran dia itu berdua makan, nomor satu. Terus orang kalau sudah makan, apa yang terjadi? Udah makan, kenyang, masuk perut, maka dia akan buang hajat. Tambah repot lagi, ada Tuhan buang hajat, nah kan repot. Jadi cukup Allah mengatakan dia dulu makan berdua ini, mana mungkin Tuhan. Kelanjutan dari makan apa ya? Sedang makan masuk perut ya dibuang. Jelas bukan Tuhan lah. Dia buang air kecil, buang air besar. Betapa lemahnya, betapa hinanya kok Tuhan kok sampai kayak gitu loh. Kalau itu Tuhan, itu sifat manusia. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Lihatlah bagaimana kami menerangkan kepada mereka ayat-ayat tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sumanzur anna yufakun. Kemudian lihatlah bagaimana mereka dipalingkan dari kebenaran. Ma'akyami burhan, dengan adanya didirikannya bukti-bukti. Bukti sudah nyata, tapi mereka tetap berpaling, dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena sudah kebangetan. Qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum darran wa la naf'a wallahu huwas sami'ul alim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang Nasrani Adi yang menganggap Tuhan adalah tiga. Atabuduna min dunillah ghairahu. Apakah kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Ya maksudnya apa? Nabi Isa, Sayyidah Maryam, apa kalian sembah juga?
ma la yamliku lakum darran wala nafa'a. Jadi kau sembah sesuatu selain Allah yang tidak memiliki kemudaratan dan kemanfaatan. Yang memiliki kemudaratan dan kemanfaatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah lemah, semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada memiliki kemampuan untuk memudarati orang atau memberi manfaat kepada orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan atau mengendaki. Jadi intinya Allah lah, hanya Allah yang memiliki kemudaratan dan kemanfaatan. Wallahu was-sami'ul alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar li aqwali. Maha mendengar maksudnya apa? Maha mendengar perkataan-perkataan mereka. Jadi dari yang atas tadi sampai yang perkataan mereka, Allah adalah Tuhan ketiga dari tiga Tuhan. Qul ata'buduna min dunillah bi ahwalihim wa sifatan lil inkar. Ayat berikutnya, Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, yaitu al-Yahuda wan Nasara, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi kalau dikatakan ya ahlul kitab berarti wahai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. La taghlu fi dinikum, janganlah kalian melampaui batas di dalam agama kalian. Ghairal haqqi, dengan tanpa kebenaran. Bi antadu Isa au tarfa'uhu fawqa haqqihi, yaitu kalian melampaui batas di dalam agama kalian karena kalian itu meletakkan Nabi Isa atau mengangkatnya melebihi haknya. Berlebihan maksudnya gimana? Nabi Isa itu Rasul, kenapa kalian bilang dia Tuhan? Kalian tuh jangan berlebih-lebihan di dalam beragama. Jangan mengangkat Nabi Isa alaihissalam ya di atas haknya, maksudnya di atas hakikatnya. Hakikatnya Rasul sudah Rasul saja, jangan kau bilang Tuhan. Wala tattabi' ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu bighuluwihim wa hum aslamuhum. Maka kalian jangan ikuti hawa nafsu kaum yang telah sesat sebelumnya, sebelum kalian. Wa hum aslamuhum, yaitu orang-orang terdahulu mereka, moyang mereka yang sesat. Kalian tak usah ikut. Wa adallu katsiran minan nas, dan mereka menyesatkan orang banyak. Dia sudah sesat, menyesatkan orang banyak, ngajak orang tersesat terus ngajak orang, jadi menyesatkan orang lain. Wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka sesat dari jalan yang lurus, dari jalan kebenaran. Wasawa fil asli al wasat, sawa
kata sawa aslinya yaitu berarti al-wasat, yaitu tengah. Gak belok kanan, gak belok kiri, jalan yang lurus, yang tengah. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil, orang-orang kafir dari Bani Israel dilaknat ala lisani Daud, melalui lisannya Nabi Daud alaihissalam. Bi'anda alaihim famusihu kiradatan wahum ashabul ailah, yaitu orang-orang Bani Israel, orang-orang kafir Bani Israel dilaknat melalui lisannya Nabi Daud alaihissalam, yaitu ketika Nabi Daud mendoakan mereka, maka mereka dirubah menjadi monyet-monyet. Wahum ashabul ailah, mereka adalah ashabul ailah, itu kaumnya Nabi Daud yang Nabi Daud doakan mereka akhirnya menjadi monyet-monyet. Kalau di terjemahan itu macam mana? Ya ada keterangannya tak, atau cuma langsung gitu saja, nggak ada keterangan. Ashabul ailah nggak ada. Jadi ashabul ailah, jadi yang termasuk yang Allah Subhanahu Wa Taala laknat dan merubah mereka menjadi monyet adalah kaumnya Nabi Daud alaihissalam, yaitu ashabul ailah. Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dan mereka juga dilaknat, orang-orang kafir Bani Israel tadi juga dilaknat dengan lisannya Nabi Isa ibnu Maryam. Ya anda alaihim famusiru khanazir, yaitu dengan Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam mendoakan mereka, maka mereka dirubah menjadi babi-babi. Nabi Daud umatnya dirubah menjadi monyet, Nabi Isa alaihissalam umatnya menjadi babi-babi. Khanazir, siapa mereka? Wahum ashabul ma'idah, mereka adalah ashabul ma'idah. Siapa ashabul ma'idah? Ayatnya nanti, apa sudah kemarin ya? Belum. Ashabul ma'idah itu mereka yang minta hidangan dari langit, kemudian masih tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya, keterlaluan sudah. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Laknat itu semuanya disebabkan karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Jadi ini surat Al-Maidah itu aslinya nanti, poinnya di situ, cuma nanti ayatnya di belakang. Jadi kok saking minta hidangan kok langsung dari langit, anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkanlah hidangan dari langit. Itu doa yang diminta oleh Bani Israel. Maka mohon maaf, kadang ada sebagian orang menggunakan doa itu
Doa itu adalah awal daripada laknat Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil, karena doa kok aneh-aneh, nyeleneh betul doa. Turunkanlah hidangan dari langit. Ya Allah. Ini kan doa permintaan Bani Israil. Doa, dengan doa itulah akhirnya Allah turunkan betul. Mereka tetap tidak benar, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi didoain menjadi babi-babi. Memang doa itu di dalam Al-Quran, tapi doa yang mana dulu maksudnya? Jadi memang cantik doanya. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, ya kan? Ya Allah Tuhan kan, ya Tuhan kami, turunkanlah hidangan dari langit. Itu kan doa yang sangat-sangat berlebihan, karena permintaan yang sangat berlebihan. Memang Bani Israel gitu mintanya, kita tidak usah ikut lah maksudnya. Jangan, cukup gitu, ya Allah luaskanlah rezeki kami, maksudnya yang masuk akal gitu. Karena doa itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika betul-betul diturunkan, mereka tidak beriman, langsung mereka dirubah menjadi seperti itu. Jadi lihat ya, menurut saya Fakir begitu. Ya memang kalau doa memang dari Al-Quran, sudah kita lihat dulu asbab nuzul doa tersebut juga. Selanjutnya, kanu la yatanahawna munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Jadi mereka dilaknat itu disebabkan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka melampaui batas. Kemudian kanu la yatanahawna 'an munkarin, mereka juga tidak saling mencegah antara mereka dari kemungkaran. Biarin aja lah, lantak lah, yang penting aku tak bikin. Dia melakukan ini, melakukan kemungkaran, lantak lah, aku yang penting aku tak bikin. Ini mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Dia harus ada kepedulian. Kita biarkan, itulah yang namanya setan akhras, setan bisu. Jadi karena kita diam, akhirnya merebaklah dia. Oh tak apa-apa, orang pakai sabun, orang diam aja, satu diam. Dan dengan segala macam resiko ya sampai. Jangan diam, karena perlakuan seperti itu dulu yang menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Baca kalau Bani Israel itu maksiat sudah macam tidak ada remnya. Kenapa? Karena mereka membiarkan, gak ada yang melarang. Rusaklah tatanan masyarakat, rusaklah tatanan agama. Ketika orang-orang melakukan kemaksiatan, kejadian, biarin aja. Allah Ta'ala, yang penting aku sholat, dah selesai. Gak bisa gitu, nanti itu akan merebak. Contoh saja lah, kita punya dalam satu kampung, hidup satu kampung. Satu kampung, 100 kakak katakan, dah 100 kakak satu kampung. Ada anak-anak muda, ada orang tua, anak-anak semua ada. Di situ ada pos kamling, di situ 4 pos kamling, kata-kata banyak, setiap sudut ada, sudut ada. Satu pos kamling ini dia mulai, anak muda belajar mabuk ya, minum. Yang orang biasa tak ada yang negur. Akhirnya anak-anak kan masih nyaman. 2 orang pertama tuh oke, orang diam aja deh. Tambah terang-terangan, orang 1, 2, 3, 4. Kata kawan kami, aman, tak ada pun orang marah pun tak ada. Akhirnya tambah banyak kelompok sini di kampung. Akhirnya pemulihnya tambah mempengaruhi yang lain.
pos kamling sana minum lagi sana. Tak ada, orang tua diam aja, semuanya diam, tambah diam, kira-kira lah hancur tak itu kampung. Yang pacaran gini berdua-dua ini ke sana dibiarin aja duduk pinggir jalan apa sembarang, nantalah nak berzina nak apa, biarkan, sebentar hancur kampung tuh. Kenapa? Karena diam. Yang tahu itu diam, yang tua diam, tidak memberikan melarang mereka, tidak menasihati mereka, tidak mencegah mereka. Ya habis. Seandainya tidak ada orang-orang yang kayak gitu, sebentar aja habis. Makanya Bani Israel ini kemaksiatan luar biasa, maka mereka menjadi pelopor. Sampai zaman sekarang ini siapa pelopornya? Nah, karena memang tidak ada tradisi di dalam di mereka itu saling mencegah untuk melakukan hal-hal yang buruk. Tengoklah, kalau kita bilang orang-orang daerah sana, daerah-daerah yang bisa, ya sudah macam adat istiadatnya, apa kebiasaannya sudah kacau balau. Karena mereka ya itu tadi, la yatanahuna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Labi sama kanu yang alun, maka sungguh sejelek-jelek apa yang mereka lakukan. Bikduhum, ya. Jadi istilahnya yang sholat di masjid ada, memang yang tua-tua yang berapa orang, yang muda-muda mabuk-mabukan, pacaran, ini semua sebentar hancur lah. Yang tua-tua balik dari masjid kat sejadah, kat tasbih, sini untuk pacaran, apa mabuk, slow jalan. Apa tak hancur kampung? Itu dikira kebalik dari masjid itu tak murka sama Allah kalau diam kayak gitu. Jadi murka lah, kau biarkan aja kayak gini, kau biarkan. Macam betul tapi salah. Masih apa? Masih lagi. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil 'adzabi hum khalidun. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru min ahli Makkah bughdan. Kamu melihat, wahai Muhammad, kamu akan melihat, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, banyak dari mereka menjadikan orang-orang kafir menjadi wali mereka, menjadi pemimpin mereka dari ahli Makkah. Mereka akan memilih orang-orang kafir bughdan laka, karena memang mereka benci kepadamu wahai Muhammad. Yang diangkat dia orang-orang kafir-kafir sengaja, karena mereka tidak suka kepadamu. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum minal amal lima ajihim al-mujibi lahum. Maka sungguh sejelek-jelek perkara yang diri mereka telah lakukan dari amal mereka untuk hari kembali mereka. An sakhitallahu alaihim, dan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Wa bil adzabi hum khalidun, dan mereka akan kekal di dalam azab. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilayhi mattakhadhuhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Tengok ni, ini ayat jelas banget.
kalau mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi, yaitu Nabi Muhammad, wa ma unzila ilaih, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, mattakhaduhum awliya, maka mereka tidak akan menjadikan orang-orang kafir itu wali-wali mereka, tidak akan menjadikan orang-orang kafir itu pemimpin-pemimpin mereka atau orang-orang dekat mereka, orang-orang yang sangat dekat yang dipasrai urusan. Jadi kalaulah mereka itu beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad juga dengan Al-Quran, maka mereka tidak menjadikan orang-orang kafir wali-wali mereka. Walakinna katsiran minhum fasiqun, tetapi banyak dari mereka itu adalah orang-orang fasik. Orang kalau betul-betul iman sama Allah, iman sama Nabi Muhammad, iman sama Al-Quran, tidak akan menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-walinya atau pemimpinnya atau orang-orang dekat. Tidak akan. Yang melakukan siapa? Orang-orang fasik. Ini Al-Quran kok ini. Walakinna katsiran, tetapi banyak dari mereka itu adalah orang-orang fasik. Di sini malah kalau ini kan Bani Israel mentafsiri kharijuna anil iman, mereka keluar daripada iman. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. La tajidana, sungguh engkau akan benar-benar menemukan, wahai Nabi Muhammad, asad dan nasihat wa talil ladina amanul yahud, sesungguhnya orang yang paling memusuhi orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi. Itu bahasanya Allah, la tajidanna, sungguh benar-benar engkau akan menemukan, wahai Muhammad, orang yang paling memusuhi orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi. Itu sudah jelas ya, sampai hari ini buktinya sudah nyata. Al-Quran tak akan pernah meleset, tidak akan meleset. Waladina asyraku, dan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu juga musuhi orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, musuh memang. Nah, min ahli Makkah pada waktu itu, dari penduduk Makkah, litadau fi kufrihim wa jahlihim, karena lemahnya, karena berlipat-lipatnya kekafiran mereka dan kebodohan mereka. Wanhimakihim fitiba'il hawa, dan karena mereka sudah terlanjur tenggelam di dalam mengikuti hawa nafsu mereka. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara, dan engkau, wahai Muhammad, nanti akan mendapati orang yang paling dekat rasa sukanya kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang yang mengatakan kami adalah orang-orang Nasrani. Ini di zaman Rasulullah ya, yang mereka yang apa namanya, yang original. Dzalika bi anna minhum, dzalika bi anna minhum qissisin, itu semua dikarenakan
Sebagian dari mereka itu adalah kisisin, yaitu ulama. Maksudnya mereka pengikut Nasrani yang betul-betul murni. Nah, itu mesti dia suka sama orang Islam. Jadi di zaman Rasulullah kan ada pengikut Nasrani yang betul-betul murni. Nah, itu dia akan suka dengan Rasulullah. Waruban dan ubadan, yaitu orang-orang yang ahli ibadah, betul-betul ibadah yang tidak melenceng dari kesesatan. Fa'annahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Tidak sombong, yaitu mau mereka untuk mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim. Keterangannya kita lanjutkan besok lagi insyaallah. Sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.